Suatu malam saya bermimpi berjumpa sama Habib. Kata Habib ini waktu saya sedang tidur, untunglah orang ini sabar. Kalau sempat saya, makanya nanas bagus, air gambut, berminyak dia. Saya ini maka agak hitam, saya kena air gambut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waruya an Abi Hurairah, masih dari Abu Hurairah. Qala laisa sadaqatun a'zama ajran min ma'. Tidak ada sedekah yang paling besar pahalanya melebihi ma'. Apa ti ma'? Air. Pahala yang paling besar air. Itu maka ibu dikasih air, saya pun dikasih air. Kalau makan bisa ditahan, tapi kalau haus, awi itu haus. Tidak ada sedekah yang paling besar, apalagi di gurun pasir Makkah Madinah. Maka kalau kita naik taksi, langsung orang taksi ngasih air. Moya. Kalau bahasa kampung kita water, air. Di Makkah, di depan rumah orang itu disediakan freezer air dingin gratis. Di Mesir, di depan-depan rumah orang, air gratis, cangkirnya dikasih rantai besi biar tak dilarikan. Jadi siapa aja biar minum. Pergi kami ke kampung mancing di Mesir, masuk ke sawah. Di tengah sawah tuh kami jumpa gentong dari tanah liat, tembikar besar, ada lubangnya, ditarik, ada kainnya, ditarik kain tuh keluar air. Sedang mancing panas-panas tuh minum, Allah segarnya, alhamdulillah. Rupanya orang tuh sengaja pasang situ minum. Heran kami, di tengah panas terik bisa pula dingin air itu. Kami intip dari atas, rupanya lumutnya tebal kali. Patutlah, awak udah minum kenyang. Makanya akan datang tengok dulu. Tak pernah dicuci orang tu. Tamu datang jangan tanya berangkat jam berapa, pulang jangan tanya, kasih air dulu. Maka saya pesan santri, Ustaz Somad tu ceramah aja tu ngajar, tanya santri ini. Santri ini ganti-gantian untuk menyambut tamu, dipasang pakai jadwal. Tamu datang jam 10, 9.30 air sudah siap. Supaya apa? Datang, minum, makan kue. Kalau pas jam makan, habis makan baru cerita. Baru yang sesudah makan. Jangan ditanya orang ngobrol itu ini, tak hilang selera dia. Begitu datang langsung ditanya, apa masalah kita? Untung tamu tak ngomong masalah kita, Pak, air mana, kata dia. Jadi santri-santri ini bukan saya ajar hadisnya belakangan, prakteknya duluan, barulah paham kalian. Oh begitu rupanya yang diamalkan Ustadz selama ini. Jangan omong doang, NATO, no action, talking only, bercakap aja. Alah Ustadz Somad tuh ngomong aja, kasih air. Kami bertamu ke rumahnya, kering batang leher macam gurun pasir, tak ada air keluar. Kasih air minum. Datang ke rumah kayu, datang ke kelas, datang rumah homak, kasih air minum. Habis air minum baru cerita mau dibawa kemana hubungan kita. Hadis rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nama kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Sunan artinya sunnah. Al-Kubra artinya besar. Sunnah yang besar, karena kitabnya besar, banyak di situ sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita ngaji sampai jam 5.30. Habis itu mana kertas-kertas pertanyaan, kita jawab sampai jam 6. Habis itu saya izin mau tablik akbar nanti malam ke entah kemana. Besok pagi PTP subuh, PTPN. Habis itu sampailah zuhur. Jumat Sabtu pekan kedua jadwal saya di Pekanbaru. Ini pekan pertama Ceng
Pekan kedua nanti Ustaz Zul Ikram. Ini sebetulnya jadwal Ustaz. Nanti bulan berikutnya balik Januari 2025 normal balik pekan kedua. Kemarin tuh tak normal, musim kampanye. Sudah selesai. Jadi makasih banyak ibu-ibu yang sudah berkontribusi pada pilkada. Mudah-mudahan Riau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 294 wa an Anasin, dari Anas. Anas ini sahabat Nabi. 10 tahun dia tinggal di rumah Nabi. Oh, betuahnya dia. 10 tahun tinggal di rumah Nabi. Radhiyallahu an. Anna Sa'dan, datang sahabat Nabi namanya Sa'ad. Sa'ad namanya. Sa'ad artinya bahagia. Datang Sa'ad. Atan Nabiya, datang kepada Nabi. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kata si Sa'ad, inna ummi, apa ti ummi? Mak saya. Tufiyat, meninggal. Walam tusi, dia tak ada meninggalkan wasiat. Mati mak saya, tak ada meninggalkan wasiat. Afayam fa'uha an atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah untuk emakku, apakah pahalanya sampai ke dia di kubur atau tidak? Menjawab pula jamaah ini. Ini Sa'ad bertanya ke Nabi. Sa'ad bertanya ke Nabi, dijawab sama ibu ini. Kata si Sa'ad bertanya, memang umur-umur segini lagi lucu-lucunya memang. Kata Sa'ad bertanya, ya Rasulullah, makku mati, meninggal. Tak ada dia meninggalkan wasiat. Kalau aku bersedekah, pahalanya sampai apa tidak? Kata Nabi, na'am, sampai. Sedekah apa yang paling bagus? Wa alaika bil ma', sedekah air. Datang jamaah kemari, saya mau nyumbang sumur bor Pak Ustadz. Digali sumur bor, naik air ke atas, coklat, kuning semua WC-WC itu. Sangka orang tuh santri jorok. Santri bersih, satu hari membersihkan WC 2 kali. Air tuh kuning, gambut ini di bawah. Air gambut ini, beda sama Tenayan, air gunung, bukit, pasir. Ini kak, panam ke sana ini gambut. Makanya nanas bagus. Air gambut, berminyak dia. Saya ini maka agak hitam, saya kena air gambut. Datanglah jamaah ngasih mesin filter. Saya ngasih filter Ustadz supaya disaring, disaring. Sekarang anak santri udah minum air filter kan? Nah, dapat 1 drigen satu orang, bersih. Sudah dimasukkan ke dalam botol, tapi baru untuk intern, belum ke masyarakat umum. Turis air. Jadi paling bagus sedekah air. Saya jalan-jalan sama mak saya waktu masih kecil, dibawa mak saya jalan ke tepi sawah. Sampai di tepi sawah tuh ada perigi, tahu perigi? Sumur batu. Airnya bening, nampak dasarnya ke bawah. Kata mak saya, ini perigi atuk kau dulu buat. Atuk kau berwakaf sumur supaya keliling masyarakat minum, mengalir pahalanya. Tiba-tiba kemarin pas saya sedang duduk-duduk, tak ada angin, tak ada hujan, teringat saya sumur itu. Tak ke siapalah tanahnya itu sekarang. Jangan-jangan udah ditumpat orang, berarti putus pahalanya. Nanti panjang umur sehat badan, saya mau pulang, saya mau cari sumur itu. Kalau masih ada, saya mau beli tanahnya, saya mau buatkan wakaf almarhum atuk saya supaya mengalir pahalanya. Kalau belum ada, payah orang menimba, pasangkan mesin, colokkan, buatkan toilet supaya kalau ada orang habis makan kepedasan mencret, bisa dia singgah daripada tercirik ini jalan. Ada yang mau mandi, ada yang mau minum, ada yang mau sholat, wakaf. Jadi atuk-atuk kita dulu paham tentang wakaf sumur. Ibu kalau ada ayah ibunya model begitu, cari sumur. Saya ada sumur almarhumah ibu saya, mau saya cari nih Pak Ustadz. Sumur apa? Kabarnya ada emas 3 kilo di situ. Suatu malam saya bermimpi berjumpa sama Habib.
kata Habib ini waktu saya sedang tidur. Sumur Syekh Abdurrahman ada batunya, katanya. Bangun saya, bangun pagi. Syekh Abdurrahman itu meninggal tahun 1941. Cucunya yang masih hidup masih ada sekarang, umur 90. Saya telepon, assalamualaikum mak. Ya, betul Syekh Abdurrahman ini punya sumur? Iya, kata dia. Betul di dalam sumur itu ada batu? Iya. Oh, berarti betul mimpiku tadi malam. Sebesar apa batunya? Sebesar periuk. Muncul kalau pas sedang surut. Apa kelebihan sumur itu? Orang gila disiramkan air dari sumur itu 40 kali timba, sehat. Oh, mana sekarang sumur itu? Tak tahu. Entah udah tumpat, tertutup lumpur, Allahu a'lam. Panjang umur, sehat badan, mau saya cari juga sumur itu. Untung sedang membahas sumur nih, ingat saya sumur. Jadi mimpi ini banyak kadang kita tak masuk akal hidup. Nampak kita. Tadi pas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Tiba-tiba tertidur saya di samping mimbar Jumat itu. Kalau tidur, kalau nggak bergeser tempat duduk tak batal, walaupun keluar air liur tak batal. Selama tidak menyandar ke belakang, tak telungkup ke depan. Tapi kalau telungkup batal. Kenapa? Keluar angin. Selama tak bergeser tempat duduk tak batal. Jadi pas sedang duduk, bukan mimpi. Kalau mimpi kan tidur lelap, antara tidur sama jaga. Nampak saya laki-laki 2 orang berjubah salaman. Habis salaman dia cipika-cipiki. Habis itu digini-ginikannya matanya. 2 orang laki-laki berjubah salaman, cipika-cipiki. Habis itu digini-ginikannya matanya. Terbangun saya, terkejut. Digini-ginikannya matanya ke saya, terkejut saya. Saya WA kawan saya. Aku bilang, aku tadi di masjid itu nampak aku laki-laki 2 orang berjubah, cipika-cipiki, dipeluknya, habis itu diginikannya. Di kampung kami sekarang sedang ada acara sumpah. Sumpah apa? 2 orang homo sedang dituduh. Oh, itu nampak aku tadi. Kadang kalau pas signal lagi bagus, mau dia nampak. Ini pas lagi sedang bagus-bagusnya ini. Bisa dia datang melalui mimpi, bisa datang melalui penampakan. Tapi tidak bisa di request, nggak bisa dipesan sebelum tidur. Penampakan, nggak mau dia. Kadang kita tak teringat, mau dia datang. Pas kita nggak ada kemauan, mau dia. Dan itu tak perlu dicari-cari. Jangan pulak balik dari sini, cari, datanglah. Datang, tak perlu. Nah, jadi yang paling bagus adalah sumur. Maka di sana ada sumur bor, di situ sumur bor. Ini nanti dibangun kelas 4 lantai supaya anak-anak bisa belajar. Ibu lewat situ bacakan Al-Fatihah. Ya Allah, cepatlah selesai pembangunan kelas ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gitu bacanya. Banyak juga orang saya tengok asal Al-Fatihah. Allah macam dapat bakwan panas. Baca Al-Fatihah itu pelan-pelan, jelas bunyinya. Betul, banyak orang gitu kan? Betul-betul baca Al-Fatihah itu. Bukan macam dapat tempe mendoan panas. Selesai kelas ini, barulah agak bernapas sedikit anak-anak nih. Sekarang yang mendaftar 200. Tak bisa diterima semua, kurang kelas. Orang setengah mati nyari murid sekarang. Kita hanya bisa nerima 2 kelas, yang lain kasih ke sekolah lain yang betul-betul bagus bacaannya, bagus tajwidnya. Kalau diterima murid yang tak bagus bacaannya,
ustazah lah yang susah pontang panting mengajar bacaan. Kata dia. Kata dia. Untunglah orang ini sabar. Kalau sempat saya, ustazah, doakan ustazah ini sabar, mereka mendidik anak-anak. Itulah kenapa perempuan itu yang mengandung 9 bulan 10 hari. Karena perempuan itu sabar. Kalau sempatlah saya mengandung, mungkin pagi mengandung, siang tuh saya serahkan. Komplain dia lah. Apakah sedekahku untuk almarhumah makku itu sampai? Kata Nabi, sampai. Wa alaika bil ma, sedekah yang paling bagus adalah sedekah air. Setiap Jumat sore sedekah air untuk almarhumah Hajah Rohana. Setiap bulan 300 paket isinya air, minyak, gula di kampung mak sana, kampung tempat dia lahir. Itu pun untuk dia. Udah 4 tahun gak putus-putus. Sekolah yayasan 2, sana yayasan wakaf Hajah Rohana, di sini namanya Yayasan Pendidikan Hajah Rohana, mengalir. Masjid itu sekarang sedang finishing, tukang. Panjang umur, sehat badan, pindah kita ke masjid itu nanti hari Rabu sore. Untuk sementara ini ibu tahankanlah di sini. Jumat sore, Rabu subuh, Jumat sore. Untuk sementara ini tahankanlah. Suara ngaji kita digas-gas orang itu pula. Mau mengamuk awak, nanti dibilang jalan aku, kata dia. Salah kau, kenapa kau pasang telinga kau, kata dia. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani fil Awsat, nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat. Warwatuhu thiqat, periwayat-periwayatnya orang yang terpercaya, artinya hadis ini sahih. Wa akhrajahu Abu Daud, hadis ini juga diriwayatkan Imam Abu Daud dalam kitabnya namanya Sunan Abi Daud. Min hadisi Sa'ad bin Ubadah, nama periwayatnya Sa'ad bin Ubadah. Apa kata dia? Ya Rasulullah, inna umma Sa'din matat, mak saya mati. Fa ayyus sadaqati afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, al-ma, yang paling bagus ma, air. Fahafara bi'ran, digalinya sumur. Wa qala, kata dia, hadhihi li ummi Sa'ad, ini sumur untuk emak Sa'ad, ini sumur untuk emakku. Itulah dalil boleh melafalkan niat. Bolehkah niat kita sebutkan? Nih, ini ku sedekahkan nasi goreng untuk almarhum nenekku. Oh, boleh. Mana dalilnya? Sa'ad mengatakan, hadza li ummi Sa'ad, ini untuk emak. Hadhihi, ini sumur untuk ummi Sa'ad. Wa akhrajahu Ibnu Khuzaimah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Wa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah.